daril akhirah, perjalanan atau perjalanan menuju negeri akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana atau apa yang menjadi sifat secara umum. Jadi mereka ya ahlus sa'adah, mereka orang-orang yang berbahagia, mereka yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka di negeri akhirat, yaitu al-fawz, kemenangan, kesuksesan, al-falah, al-fawz bil matlubi wa wan najah minal marhub. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kebahagiaan dan dia selamat dari apa yang dia khawatirkan dari adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Yaitu pada perkataan beliau, Sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu bimanazili ridwan. Berbahagialah orang-orang yang tajannabu subular rada. Mereka menjauhi jalan-jalan binasaan. Wa tayammamu bimanazili ridwan. Dan mereka menempuh jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umumnya. Setelah beliau menyebutkan secara umum, maka berikutnya beliau menyebutkan apa yang menjadi sifat-sifat mereka secara detail, secara tafsil, rinci. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fahumul ladina qad akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil iman. Fahumul ladina qad akhlasu fi masyihim. Mereka lah orang-orang yang telah ikhlas, melakukan keikhlasan di dalam perjalanan mereka tersebut. Mutasyarri'ina bi syir'atil iman. Mutasyarri'in ay mutaqayyidin. Mereka terikat dengan syariat keimanan. Apa yang diinginkan dari yang kedua ini? Allah rahimahullahu ta'ala, hatanil qaidatani. Di dalam syair ini, dalam bait yang kedua ini terdapat dua kaidah. Wahumal ikhlasu wal mutabah. Yaitu yang pertama adalah al-ikhlas dan yang kedua adalah al-mutabah. Syartun likulli ibadatin zahiratin wa batinatin. Yang mana keduanya ini adalah syarat untuk setiap ibadah, baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hal yang pertama yang beliau jelaskan setelah beliau menjelaskan secara umum bahwasanya jalannya orang-orang yang berbahagia adalah
mereka menempuh jalan-jalan atau menempuh jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Shiratul Mustaqim, dan meninggalkan jalan-jalan kebinasaan, jalan-jalan syaitan. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pertama kali yang merupakan ketaatan yang paling penting dan menjadi dasar untuk ketaatan-ketaatan yang lainnya adalah dua perkara ini. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Yang mana keduanya adalah sebagai syarat dari amalan-amalan yang lain. Al-ikhlas sebagaimana yang didefinisikan oleh al-muallif, fakullu amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil. Maka setiap amalan yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah, maka itu adalah kebatilan, amalan yang batil. Ya berarti dia tidak ikhlas. Artinya al-ikhlas adalah kullu amalin yuradu bihi wajhullah. Setiap amalan yang diharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah, takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-ikhlas. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makhluk, bukan karena bagian dari perkara dunia, bukan karena ingin dipuji, dan lain sebagainya. Jadi perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya dia beramal bukan karena Allah. Bukan karena itu. Al-ikhlas, dia beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksudkan dengan al-mutaba'ah? Beliau menjelaskan wa kullu amalin la yakunu ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa mardud. Dan setiap amalan yang dia tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Berarti al-mutaba'ah adalah amalan yang dia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan apa? Al-mutaba'ah. Dan keduanya merupakan tahqiq dari dua kalimat syahadat. Ketika seorang itu masuk Islam, dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang bagaimana? Apa yang diinginkan dengan dikatakan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan di sini? Apakah yang dimasukkan dengan wujudnya? Ternyata banyak wujud sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana reaksi orang-orang musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak? Apa itu ilah-ilah yang banyak? Itu sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Ya. Berhala-berhala mereka itu adalah ilah-ilah, dan mereka ada. Bukan tidak ada, ada. Alat,
Al-Uzza, begitu juga yang lainnya, mana ya Hubal. Kita ketahui di sekitar Ka'bah ketika itu ada 360 berhala. Semuanya itu adalah ilah-ilah, sembahan-sesembahan. Berarti yang ditiadakan oleh la ilaha illallah bukan wujudnya. Bukan wujud dari ilah-ilah selain Allah. Karena wujud mereka ada. Ya. Keberadaan mereka ada. Tapi apa yang ditiadakan di sini? Yang ditiadakan dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Adalah keberhakan sesembahan-sesembahan tersebut untuk diibadahi. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang hak, yang benar. Ya. Tidak ada ilah yang benar. Betul bahwasanya ilah-ilah sesembahan-sembahan itu banyak. Ya, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah orang-orang saleh. Semuanya ilah. Tetapi itu adalah ilah-ilah yang batil, yang tidak memiliki hak untuk diibadahi. Lalu siapa yang berhak untuk diibadahi? Siapa yang benar untuk diibadahi? Illallah, kecuali Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ketika seorang itu beribadah, maka dia mentahkid la ilaha illallah. Dia sedang merealisasikan syahadat yang dia ikrarkan, la ilaha illallah. Sehingga dia tidak beribadah kepada selain Allah. Dia tidak memaksudkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memaksudkan ibadahnya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari makhluk. Dia tidak memaksudkan ibadahnya dalam rangka mendapatkan bagian dari perkara dunia. Tetapi dia memaksudkan ibadahnya itu adalah mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan al-ikhlas. Yaitu kullu amalin yuradu bihi wajhullah. Dan al-mutaba'ah merupakan tahqiq perealisasian dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengikrarkan, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Apa makna bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Utusan Allah sebagai wasilah, sebagai perantara antara kita dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah, cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah Rasul, utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beribadah, kalau kita benar-benar mengikrarkan diri sebagai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apalagi mengklaim bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal yang paling mendasar harusnya kita lakukan adalah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang untuk itulah beliau diutus.
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada kita semuanya, dan ini beliau sudah lakukan dan beliau sudah menyempurnakannya, ya, melakukannya dengan sempurna. Artinya tidak ada lagi yang perlu ditambah dan dikurangi dari syariat yang mulia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam telah sempurna. Islam tidak membutuhkan tambahan, pengurangan, penggantian, tidak. Semuanya sudah sempurna. Apa yang menjadi tugas kita adalah kita mempelajari Islam tersebut yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka setiap aspek ibadah kita, sebagaimana disebutkan oleh mu'allif, zahirah ataupun batinah, harus apa? Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan itu adalah cukup. Kita tidak memerlukan lagi yang lainnya dari syariat-syariat, dari pendapat-pendapat. Kita sudah cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menjadi syarat. Kalau kita memang betul-betul ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi syarat ini. Yang merupakan tahqiq perealisasian dari dua kalimat syahadat kita. Kita mengikrarkan bahwasanya kita mengikrarkan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Maka beribadahlah hanya kepada Allah. Ya. Realisasikan itu. Kita mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Maka ikutilah ajarannya. Ikutilah tuntunannya. Dan kita diharuskan memang untuk mengikuti ajaran beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi SAW. Perintahkan kita untuk mencontoh, meneladani bagaimana yang menjadi ibadah beliau. Ya. Apalagi di situ terdapat banyak peringatan dari beliau bagi mereka yang tidak mengikuti sunnah beliau. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal suatu amalan, kata beliau, laisa alaihi amruna, tidak tegak di atas agama kami, tidak ada dasarnya, fahuwa rad, maka amalan tersebut mardud, tertolak pada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah 3 orang, padahal mereka adalah para sahabat, padahal mereka berkeinginan dengan keinginan yang baik. 3 orang yang mereka merasa kurang di dalam ibadah mereka, dan mereka menginginkan ibadah yang lebih. Maka mereka datang pada istri-istri Rasulullah SAW, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Mendengar itu, maka mereka menganggap bahwasanya ibadah yang sudah mereka lakukan ini ternyata masih sedikit. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka pun berikrar. Yang satu berikrar bahwasanya dia tidak akan mau tidur. Dia akan salat malam. Sepanjang malam dia tidak akan tidur. Yang satu berikrar dia akan puasa dan tidak berbuka.
Dan yang satu berikrar dia tidak akan menikah karena ingin fokus terhadap ibadah. Apa niat mereka? Niat mereka ingin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang mereka lakukan, apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau menegur 3 orang. Beliau menjelaskan keadaan beliau, bahwasanya beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian beliau sholat tapi beliau tidur. Beliau berpuasa tapi beliau berbuka, dan juga beliau menikahi istri-istri beliau. Artinya apa yang diinginkan oleh para sahabat tadi itu tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Ya, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di akhirnya beliau menutup, waman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah, maka bukanlah bagian dari diriku. Bukanlah, ya, dia bukan bagian dari aku. Itu dia tidak berada di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 2 syarat ini sangat penting. Fa'idhan istama'a lil amali al-ikhlasu lil ma'budi. Ketika terkumpul di dalam satu amalan al-ikhlasu lil ma'bud, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka, ya, beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Al-ikhlas. Diperintahkan untuk ikhlas. Apa itu? Wa huwa an yurada bil amali wajhullahi wahdah. Yaitu bahwasanya yang diharapkan dan diinginkan dari amalan tersebut adalah hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wal mutaba'ah lir rasul. Terkumpul pada amalan tersebut selain al-ikhlas juga al-mutaba'ah lir rasul. Tidak cukup dengan ikhlas saja. Wa huwa an yakuna al-amalu qad umira bihi. Yaitu apa? Bahwasanya amalan tersebut sudah diperintahkan, yaitu ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi seorang itu ikhlas dalam ibadahnya, tapi dia tidak beribadah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah 3 orang sahabat yang kita sebutkan tadi. Ya. Dia ikhlas dalam ibadahnya, tapi ibadah tersebut tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dia beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ikhlas. Tapi dia di situ beramal karena dia misalnya, anak syuraka yakni syirik. Ya. Aku adalah yang sama sekali tidak membutuhkan sekutu dalam ibadah. Barang siapa yang beramal, ya, kemudian mensekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka harus terkumpul. Harus terkumpul
Dua syarat ini yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas yaitu an yurada bil amali wajhullah. Yang diharapkan dari amalan tersebut yang dimaksudkan dan niatkan adalah wajhullah, dan al-mutaba'ah bahwasanya amalan itu adalah amalan yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah. Maka beramalah dengan amalan yang saleh. Apa itu amalan yang saleh? Yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ya terhadap ibadahnya itu, menyekutukan dari ibadah itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dari ibadahnya tersebut tidak. Apa ini al-ikhlas? Ya, al-ikhlas, dia ikhlas dalam ibadah. Barulah ketika itu amalannya menjadi amalan yang makbul. Fahadha huwa al-amalul makbul. Inilah dia amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu amalan apa? Amalan yang dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebagai fondasi ya dari seluruh amalan apapun, maka dia harus apa? Dia harus memenuhi dua syarat ini, karena itulah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala sebagai hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh mereka sairuna ilallah, yang mereka ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mereka terkumpul pada mereka dua syarat yang merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Ya, sehingga ya ketika mereka memahami ini dan mereka mengamalkannya, amalan-amalan mereka yang disebutkan berikutnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat. Karena apa? Karena sesuai ya dengan apa yang telah disebutkan tadi, memenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.